Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Baiknya, Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini ketemu lagi bersama saya akan menyampaikan hadis dari Imam Ali radhiyallahu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, adabu auladakum ala khislin, tanamkan kepada anak-anak kalian itu mengenai 3 perkara hal kecintaan. Apa yang pertama kata Rasulullah? Hubba nabiyukum, tanamkan kecintaan terhadap anak-anak kalian itu terhadap nabimu atau terhadapku, maksud Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa ala hubba ahlil baiti, tanamkan kecintaan kepada anak-anak kalian itu tentang kecintaan terhadap ahlil bait, keluarga-keluarga Rasulullah. Kemudian yang ketiga teman-teman, kata Rasulullah, wa ala hubba qiraatil Quran, dan tanamkan kepada anak-anak kalian itu tentang kecintaan terhadap Al-Quran. Baik teman-teman, inilah yang menjadi pokok pemateri kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran terhadap anak-anak kita. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi, yaitu tentang menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Teman-teman, Rasulullah SAW diutus ke atas muka bumi ini membawa Al-Quran, yaitu Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat muslim khususnya dan umumnya kepada umat manusia, bahwa kalimat hudan linnas teman-teman 241 kali disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah suatu petunjuk yang bukan hanya sekedar orang muslim, tetapi khusus juga untuk kepada manusia umumnya teman-teman. Baik, memotivasi anak kita untuk mencintai Al-Quran teman-teman, kita sampaikan hadis dari Imam Ar-Razi pada kitab At-Tafsir Al-Kabirnya pada halaman 178. Beliau menyebutkan bahwa satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menurunkan azab ke atas permukaan bumi ini. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar baik teman kita atau anak-anak kita alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah pun menunda teman-teman, menunda azab itu selama 40 hari. Masya Allah, bayangkan luar biasa dahsyatnya orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Quran, orang yang senantiasa mengamal Quran, mengajarkan Al-Quran teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, hadis dari As bin Juhani maksud saya. Masya Allah teman-teman, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengamalkan Quran, membaca Quran, maka pahalanya mengalir kepadanya. Kemudian tidak sampai hanya dia yang mendapatkan pahala teman-teman, tapi ternyata kedua orang tuanya pun, kata Rasulullah, akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya nanti di akhirat, yang mahkota itu akan memancarkan nur, cahaya yang melebihi matahari. Kata Rasulullah, bayangkan kalau matahari atau cahaya itu datang ke rumah kalian, bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa membaca, senantiasa mengamalkannya, maka akan lebih daripada itu. Masya Allah teman-teman, inilah pahala bagi orang tua yang mengajarkan Al-Quran. Makanya Ustadz Adi Hidayat sampaikan teman-teman, janganlah ketika anak-anak kita baru mulai belajar Quran yang masih kecil umpamanya kan, maka ketika anak-anak kita baru mulai belajar alif ba ta, jangan sampai orang lain, kalau bisa kita sendiri yang mengajarkan alif ba ta. Sedangkan kalau kita yang mengajar sendiri teman-teman, bayangkan ketika dia mulai nanti beranjak usia kanak-kanak, beranjak usia dewasa, kemudian dia sudah mahir dalam membaca Quran, sampai dia menghafal dan sampai dia mengamalkan Quran dari alif ba yang kita ajarkan tadi, maka pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Luar biasa bukan teman-teman? Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana cara kita memahamkan kepada anak-anak kita itu terhadap Al-Quran. Penting teman-teman kita memahamkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena jangan sampai nanti dia salah tafsir, jangan sampai nanti dia salah terjemah di dalam Al-Quran ini. Karena betapa Al-Quran adalah suatu bahasa yang tidak bisa dianalogikan teman-teman, suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita pakai dengan tebak-tebakan saja teman-teman. Masya Allah, tentu ya kita mesti belajar terlebih dahulu. Tidak ada seorang yang bisa baca Quran kemudian dia langsung bisa nafsiran, enggak ada. Tapi yang pasti dia mesti belajar terlebih dahulu bagaimana kaidah-kaidah di dalam baca Qurannya, kemudian bagaimana tajwidnya, makhrajatul hurufnya teman-teman. Kemudian barulah dia paham. Kalau kita tidak memahamkan anak kita terhadap Al-Quran, maka yang terjadi apa teman-teman?
Maka yang terjadi teman, kalau kita tidak memahamkan anak kita terhadap Al-Quran teman-teman, Sa'ad bin Abi Waqqas pun pernah bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, bagaimana menurutmu pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, allazina hum an salatihim sahun? Bukankah orang yang sedang salat itu, siapa di antara kita yang tidak berbisik-bisik? Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ketika di dalam sholat itu, siapa yang tidak berbisik-bisik, siapa yang tidak memikirkan hal-hal yang, siapa yang tidak terpikir tentang bagaimana tugas belum selesai, jajan belum dikasih, kemudian PR belum selesai teman-teman. Tapi ternyata kata ayahnya, wahai Muaz, ketahuilah bukan itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang allazina hum an salatihim sahun itu adalah orang-orang yang melalaikan sholat, yang dia punya waktu luang, maksudnya tidak dalam keadaan mendesak, tidak dalam pekerjaan yang mendesak, tetapi dia punya waktu luang ketika mendengar azan, namun dia tidak melaksanakan sholat, sehingga waktu sholat pun habis dan dia pun tidak melaksanakan sholat teman-teman. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lalai di dalam sholat. Baik teman-teman, bagi Anda yang hari ini yang senang belajar Al-Quran, yang senang di dalam membaca Quran, lalu mau tinggi lagi, yaitu menghafal Quran, saya kasih motivasi kepada kalian. Dan ini motivasi bukan untuk teman-teman, tapi untuk saya pribadi juga teman-teman. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i, dia katakan bahwa ketika aku berumur 7 tahun katanya, maka aku sudah menghafal Quran. Dan ketika aku berumur 10 tahun, aku telah hafal kitab Mu'atta. Masya Allah, kitab Mu'atta ini kitab Imam Malik teman-teman, juga lebih tebal juga. Masya Allah, ketika itu dia berusia 10, di bawah 10 tahun dia sudah hafal 2 kitab yang besar teman-teman. Kemudian Sahal bin Abdullah, dia katakan, aku pulang pergi ke Madrasatul Quran ketika aku berusia 6-7 tahun, maka aku pun sudah hafal Quran. Ibnu Taimiyah teman-teman, yang kita kenal hari ini, Masya Allah, Ibnu Taimiyah teman-teman, sudah hafal Quran. Saya sudah hafal Quran sepenuhnya ketika saya berusia 10 tahun. Mungkin kita akan lihat di Indonesia, di tempat-tempat tinggal kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, adik-adik kita yang rajin, yang senang membaca Quran, menghafal Quran, Masya Allah. Ketika di Indonesia teman-teman, salah satu stasiun TV nanti akan menampilkan bulan-bulan suci Ramadan. Dia pun program bulan suci Ramadan teman-teman, ada dai-dai cilik, kemudian hafiz-hafiz cilik yang mereka ketika dia tampil teman-teman, ada dari air mata kita yang menetes. Karena kenapa? Karena betapa dia masih umur yang masih kecil, umur yang masih belia, tapi sudah paham Al-Quran, sudah hafal Quran teman-teman. Luar biasa bukan teman-teman? Lalu apa sih kemuliaan dari orang yang menghafal Quran atau orang yang membaca Quran teman-teman? Pertama, Allah akan kabulkan doanya, pasti teman-teman. Orang yang menghafal Quran, orang yang belajar Quran itu akan dikabulkan doanya. Yang kedua, dia tidak akan bicara sia-sia. Kenapa? Karena dia hari-hari membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian yang ketiga, dia akan nanti ketika di akhirat, dia akan membantu keluarga-keluarganya untuk memberikan syafaat. Kalau orang yang hafiz Quran teman-teman berapa? 10 minimal teman-teman. Masya Allah, ada 10 nanti apalagi teman-teman. Yang terakhir yaitu Allah akan cintai dia dan Rasulullah SAW akan mencintai dia. Masya Allah. Terakhir teman-teman, pada pertemuan kali ini yang terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana kita untuk mendidik, memupuk anak-anak kita atau diri kita pribadi untuk senantiasa belajar Quran, senantiasa membaca Quran dan mengamalkan, selalu menghafalnya. Yaitu yang pertama, kita luangkan waktu kita, berikan waktu khusus kita, jadikan waktu khusus itu adalah motivasi kita. Kemudian yang kedua teman-teman, kita harus bergaul kepada orang-orang yang lebih baik. Bukan berarti kita mengkotak-kotakkan teman-teman, tetapi harus kita pilih-pilih juga teman. Yang teman kita yang belum hijrah atau teman-teman kita yang masih dalam kemaksiatan, bukan kita jauh, tapi kita dekati bagaimana dia bisa juga baik, bisa juga menghafal Quran, bisa juga membaca Quran. Yang ketiga yaitu kita istiqomah kan teman-teman. Memang susah istiqomah nih, Masya Allah, susah betul istiqomah, tetapi kita berusaha bagaimana kita dapat menghafal, membaca Quran, mengamalkan Quran. Baik teman-teman, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Banyak kata maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.